Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Ruas TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di Jumat yang kedua di bulan suci Ramadan, tentu kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas setiap apa yang diberikan, dilimpahkan, dikaruniakan kepada kita sekalian dari nikmat-nikmat yang begitu banyak, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah serta ketaatan di bulan suci dan mulia ini, bulan Ramadan. Tentu terlebih lagi kita bersyukur bahwa kita dipertemukan dengan dua keutamaan bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, dan juga diperjumpakan dengan hari yang paling agung dan hari yang paling mulia di setiap pekannya, yaitu hari Jumat, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa inna yaumal jum'ah sayyidu al-ayyam wa a'zamuha indallah. Sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling diberkahi, paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita insyaallah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini akan kembali melanjutkan tadabbur ayat kita, yang mana pada kesempatan pagi ini kita akan membahas dua ayat penting di dalam Al-Quran. Tentu kalau saya mengatakan dua ayat penting, ayat-ayat yang lain adalah merupakan ayat-ayat yang penting yang ada dalam Al-Quran. Karena tentu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan Al-Quran beserta seluruh isinya, kecuali semua huruf, kata, kalimat yang ada dalam Al-Quran adalah penuh dengan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelaskan tentang dua ayat dalam Al-Quran di surat Al-A'raf di ayat yang ke-187, dan juga kita akan lanjutkan dengan ayat 188. Di ayat yang ke-187 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad, anis sa'ah, tentang as-sa'ah, ya, tentang hari kiamat. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu mengibarah atau memberikan terminologi terhadap makna kiamat itu berbeda-beda. Ya, kadang dengan as-sa'ah, kadang dengan nama Al-Qiyamah, kadang dengan Yaumul Hisab, dan nama-nama yang lainnya, yang semua memiliki makna dan arti yang sama, yaitu hari kebangkitan atau hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, kapankah gerangan terjadinya kiamat itu? Ya, dan tentu ini merupakan tantangan, ya, dari orang-orang kafir, orang-orang munafik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencoba ingin mempertanyakan perkara ini kepada Nabi. Kul innama ilmuha inda Rabbi. Katakanlah, jawablah pertanyaan mereka itu, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya pengetahuan yang pasti tentang hari kiamat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, inda Rabbi, ya. Pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. La yujalliha liwaqtiha. Dan tidak akan ada satu orang pun
yang dapat menjelaskan ya secara pasti kapan terjadinya hari kiamat ini selain illa huwa, selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu digambarkan sedikit tentang perkara atau huru-hara yang terjadi di hari kiamat. Thaqulat fis samawati wal ardi. Kiamat itu adalah suatu perkara yang sangat berat atau sebuah peristiwa yang sangat dahsyat huru-haranya bagi manusia yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Nah, la ta'tikum illa baktah. Ada di ini penyebutan tentang sifat hari kiamat. La ta'tikum illa baktah, bahwa hari kiamat itu akan datang dan menghampiri kalian itu secara tiba-tiba, ya. Bahwasanya hari kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka khafiyun anha. Ya, mereka orang-orang kafir itu bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan engkau tahu terhadap atau tentang perkara hari kiamat ini. Kul innama ilmuha indallah. Katakanlah, sampaikanlah kepada mereka bahwasanya ilmu dan kepastian pengetahuan tentang hari kiamat ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ayat pertama yang akan kita jelaskan, dan kalau kita membaca secara seksama atau sepintas apa yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf di ayat 187 ini, ya, kita yang paling pertama memahami tentang masalah ternyata perkara gaib ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pahami. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara gaib menjadi barometer dan ukuran keimanan atau kualitas keimanan seorang muslim. Nah, kalau kita membaca misalnya di surah Al-Baqarah di ayat-ayat surah di awal-awal ayat di surah tersebut, ketika Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itu adalah kitab, yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hudan, petunjuk, sebagai pengarah, pemberi jalan bagi orang-orang yang muttaqin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lanjutan ayat tersebut di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita apa karakteristik dan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang muttaqin, ya. Dalam ayat yang ketiga Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 karakteristik orang-orang yang beriman yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah ini. Yang pertama, alladzina yu'minuna al-ghaib, mereka-mereka yang beriman terhadap perkara-perkara gaib, dan tentu di antara perkara gaib adalah tentang hari kiamat. Kapan terjadinya, bagaimana peristiwanya, seperti apa detailnya, itu tidak ada manusia yang tahu. Ya. Nanti kita akan bacakan tafsiran Al-Imam As-Sa'di terhadap ayat ini, sehingga kita bisa memahami lebih jelas kandungan makna dan isi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Intinya ayat ini menjelaskan tantangan orang-orang kafir terhadap Nabi SAW. Apakah Nabi SAW ini paham atau mengetahui secara pasti kapan hari kiamat itu akan datang. Nah, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwa saking pentingnya perkara gaib ini, di antaranya tentang huru-hara hari kiamat ini atau kapan terjadinya, itu menjadi salah satu pondasi penting dalam agama kita. Ya. Yang pertama, iman kepada Allah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya, kita beriman kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, dan seterusnya. Dan di antara yang sangat penting menjadi pondasi keimanan kita, menjadi rukun iman kita di dalam Islam ini, dan tidak sempurna keislaman kita ketika kita tidak beriman kepadanya dengan keimanan yang kuat, yang jazim, yang kokoh, adalah tentang
hari kiamat itu sendiri. Maka di sini betapa penting kita memahami tentang perkara gaib itu. Karena seorang yang memahami dan meyakini perkara gaib, inilah yang akan mendatangkan dan menghadirkan ketenangan pada diri, hati, jiwa seorang muslim. Nah, kita bacakan tafsiran dari ayat ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Al-Imam Sa'di dalam tafsiran beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi telah kita bacakan ayatnya, yas'alunaka, ya. Mereka itu orang-orang kafir, para pendusta bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Anis sa'ati ayyana mursaha, ay mata waktuha alladhi taji'u bihi. Kapankah gerangan, kapankah akan terjadi hari kiamat itu? Hari apa, pukul berapa, dan ini juga menjadi satu tentu informasi bagi kita jika sekiranya kita mendengarkan, ya, kita melihat ada saja atau ada orang-orang yang berupaya menafsirkan, ya, atau menjelaskan dari perkara-perkara yang memukaddimahi sebagai pengantar hari kiamat itu, kemudian ada yang menetapkan hari kiamat itu terjadi tahun sekian, atau bulan sekian, atau hari tanggal sekian. Nah, ini semua tentu saja adalah perkara yang tidak bisa diterima di dalam, ya, prinsip keimanan kita kepada hari akhir, ya, termasuk diantaranya, ya, hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi, ya, innahu ta'ala mukhtassun bi'ilmihi. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa pengetahuan pasti tentang hari kiamat itu hanya milik Tuhanku. Artinya tidak ada manusia yang mengetahui, la yujalliha liwaqtiha illa huwa, la yudhiruha liwaqtiha alladhi qaddara an taquma fihi illa huwa. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui secara detail, ya, kapan waktu peristiwanya, ya, kemudian kapan dan di mana, seperti apa, ya, kiamat itu akan terjadi. Taqulat fis samawati wal ard, ya, kiamat itu akan terjadi dan peristiwanya sangatlah dahsyat. Kalau kita melihat ayat yang lain, misalnya dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang terjadinya hari kiamat, misalnya di surat Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, az-zalzalah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengguncangkan bumi ini dengan seguncang-guncangnya, maka peristiwa selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan semua dan seluruh isi bumi ini, ya, akan hancur lebur, terbang seperti kapas, ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang peristiwa kiamat itu, ya, saking dahsyatnya seorang wanita yang sedang hamil itu akan melahirkan anaknya secara spontan tanpa rasa sakit, ya. Itu diakibatkan karena dahsyatnya dan luar biasanya hari kiamat. Saking tegangnya manusia, ya, paniknya manusia, sehingga apa-apa yang terjadi di sekitarnya itu seperti halnya terlupakan. Seorang yang lagi hamil yang menjaga janinnya selama berbulan-bulan, ketika hari kiamat terjadi, ia tidak lagi memperdulikan apa yang terjadi pada janinnya, bahkan janin itu keluar dengan sendirinya. Tentu ini sebuah peristiwa yang sangat, ya, luar biasa bagi manusia. Dalam kondisi biasa-biasa saja, seorang yang misalnya akan melahirkan itu akan melakukan persiapan yang luar biasa. Ibu yang sedang mengandung, ya, bayinya, persiapan, kemudian melatih bagaimana agar, ya, janin itu bisa keluar dengan selamat, dengan sehat, dia juga selamat, ya. Tapi ketika kiamat terjadi, huru-haranya menjadi sangatlah berbeda. Nah, ini di antara hal yang sangat penting untuk kita pahami. Lalu kemudian Imam As-Sa'di melanjutkan penjelasan beliau dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, thaqulat fis samawati wal ard, ay
khafiya 'alaiha khafiya ilmuha 'ala ahli samawati wal ard. Ya, tidak ada yang bisa memahami dan mengetahui perkara tersebut secara pasti. Washtadda amruha aidan 'alaihim, dan yang lebih parah, tidak ada yang tahu kapan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi ini, mengguncangkan dunia ini seguncang-guncangnya, sehingga manusia menjadi begitu panik dengan kondisi yang ada. Tidak, bapak tidak lagi ingat anaknya, anak tidak lagi ingat orang tuanya, istri yang selama ini atau ibu yang selama ini begitu sayang kepada anaknya begitu lupa semua apa yang sedang mereka nikmati selama ini dalam kehidupan dunia. Inilah di antara gambaran tentang hari kiamat. La ya'tikum illa baktah faj'atun min haitsu la tash'urun. Hari kiamat itu dalam tafsiran ayat ini akan datang secara tiba-tiba tanpa kalian sadari. Betul, dalam hadis-hadis yang kita baca ada mukaddimah hari kiamat, seperti misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril, ya, dalam hadis Jibril yang cukup panjang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah kapan terjadinya kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya dan yang menanya juga sama-sama tidak mengetahui. Lalu kemudian setelah itu Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, informasikan kepadaku apakah huru-hara perkara peristiwa yang terjadi sebagai pengantar, atau perkara-perkara yang terjadi sebagai pengantar daripada terjadinya hari kiamat. Maka dalam hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan beberapa poin, ya. Di antaranya antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ria'an nasi yatatawaluna fil bunyan. Itu di antara ciri-ciri akan terjadinya hari kiamat. Seorang anak, ya, antalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan tuannya, ya. Kemudian peristiwa yang berikutnya sebagai pengantar juga disebutkan ketika orang-orang yang miskin, papa, bahkan jalan tidak memiliki alas kaki itu saling berlomba-lomba untuk meninggi-tinggikan bangunan. Nah, ini tentu hanyalah sekedar isyarat-isyarat yang kalau kita lihat pada konteks kehidupan kita hari ini, maka kita melihat bahwasanya atau mendapati bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai muqaddimah dan isyarat-isyarat terjadinya hari kiamat itu sudah sangat banyak yang nampak, ya, yang disebut dengan tanda-tanda kecil dari terjadinya kiamat itu sudah sangat banyak terjadi di tengah-tengah kita, ya. Tersebarnya atau merajalelanya riba, ya. Apalagi yang tidak kita dapatkan. Hampir semua lini kehidupan kita ini ada perkara-perkara riba, dan kadang-kadang, ya, saking banyaknya, saking merajalelanya perkara ini, ya, kita pun kadang terperangkap di dalam, ya, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, di antara ciri-ciri juga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda-tanda hadirnya dan datangnya hari kiamat itu adalah tersebarnya zina, ya. Di mana-mana perzinahan itu seakan-akan suatu hal yang biasa saja, dan itu juga kita saksikan pada, ya, kehidupan hari ini, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat-tempat prostitusi, minta maaf, ya, itu bahkan sebagiannya dilegalkan. Adapun juga kalau tidak dilegalkan secara aturan, ya, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi nampak bahwasanya perzinahan ini menjadi satu momok yang, ya, menjadi penyakit masyarakat kita hari ini. Maka tentu sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, kita, ya, sebagai seorang muslim harus dengan keimanan kuat, ya, bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi, ya, huru-haranya itu ada, ya, perkara-perkara mukaddimahnya itu sudah sangat jelas. Maka setiap kita, ya, harus berhati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada perkara-perkara yang mana kita, ya, melakukan hal tersebut, ya, yang merupakan perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pengantar hadirnya hari kiamat.
dalam tafsiran yang lain, ya, dalam tafsir yang lain disebutkan tentang ayat yang telah kita sebutkan tadi dalam surat Al-A'raf ayat 187. Misalnya dalam tafsir Al-Mukhtasar, ya, di sini disebutkan tafsirannya secara umum, yas'aluka haula'i al-mukadzibuna al-muta'annituna 'anil qiyamah. Wahai Muhammad, engkau ditanya, ya, oleh mereka para pendusta, ya, para pengingkar, ya, tentang hari kiamat. Ya, ini juga menunjukkan satu informasi kepada kita bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala itu biasanya datang dengan pertanyaan-pertanyaan aneh kepada kita, hal-hal yang, ya, sifatnya ghaibiyat, ya, yang tidak bisa diindra, tidak bisa diketahui secara pasti, itulah yang dipertanyakan, ya. Di mana Allah, kapan terjadi hari kiamat, apa yang ada di alam kubur, siapa yang datang, hal-hal seperti ini, ya, yang dipertanyakan. Padahal kita diperintahkan di dalam agama kita bagaimana mengimani dengan keimanan yang kuat terhadap perkara-perkara yang gaib ini. Ya, namanya juga perkara yang gaib. Dan namanya juga hal yang berkaitan dengan keimanan, maka keimanan itu adalah perkara hati, ya, perkara apa yang ada di dalam hati kita. Karena seringkali yang kita imani itu, ya, kita percayai, ada yang tidak kita saksikan dengan panca indera kita, dengan alat pendengaran kita, dengan mata kita, dan, ya, lain sebagainya. Maka ini yang sangat penting. Yas'aluka haula'il mukadzibuna al-muta'annituna 'anil qiyamah, ay waqtin taqa'u wa yastaqirru ilmu biha, ya, kapan terjadinya. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan dua pelajaran penting atau tiga pelajaran penting sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Mukhtasar. Yang pertama disebutkan faedahnya ayat ini, khalaqallahu lil bashari alat li idraki wal ilmi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada diri kita seorang manusia itu alat-alat yang dengannya kita bisa mengetahui, memahami, dan mengilmui sesuatu, ya. Jadi kalau kita perhatikan secara seksama, dan inilah pentingnya tadabbur. Selain tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan tadabbur Al-Qur'aniyah, ayatul Qur'aniyah, di sana juga ada tadabbur lain yang juga diperintahkan, yaitu tadabbur ayat-ayat kauniyah. Dan di antara ayat kauniyah adalah fisik kita ini, badan kita, alam semesta yang ada di sekitaran kita, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauniyah, alam semesta. Nah, dalam ayat tadi dijelaskan bahwasanya di antara hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, alat untuk manusia itu seperti pendengaran, ya, al-qalbu, ya, wal al-ainaini wa al-udhun. Allah menciptakan alat seperti hati, seperti telinga, seperti mata, untuk apa? Litahsilil manafi wa daf'il madar. Jadi semua alat panca indera kita ini atau seluruh anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala, ya, ciptakan untuk kita, tujuannya adalah bagaimana dengan kenikmatan ini kita bisa mengambil manfaat-manfaat kehidupan semaksimal mungkin, dan bagaimana kita berupaya untuk menghindarkan diri dari segala bentuk yang bisa membahayakan diri kita. Nah, ini tentu saja poin pertama yang penting yang disebutkan ulama kita berkaitan dengan faidah, ya, atau keutamaan daripada ayat yang telah kita bacakan tadi. Yang kedua, ad-du'a bi asma'illahil husna sababun fi ijabati du'a, ya. Bahwasanya di antara adab berdoa
agar doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi terpuji sebelum kita berdoa. Ya, jadi para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa disunahkan selain mengangkat tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adab berdoa itu adalah bagaimana kita memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dulu. Ya, kita menyebutkan nama-nama Allah yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya Rahman, Ya Rahim, ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta sesuatu kepadanya. Tentu meskipun ya sebenarnya kita tidak memuji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala itu maha mengijabah doa-doa hamba-hambanya. Tetapi tentu menjadi satu hal yang lebih baik ketika kita memulai permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan ya mensucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fayud'a fi kulli matlubin bima yunasibu dzalikal matlub, ya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika kita menginginkan sesuatu, maka kita menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang mengantarkan kepada apa yang kita inginkan. Misalnya untuk memudahkan kita berikan contoh. Kita melakukan kesalahan. Kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengharap pengampunan. Kita mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam doa itu mengatakan Allahumma tub alayya ya tawwab. Allahumma tub alayya ya tawwab. Ya Allah, Allahumma ya tub alayya, ya ampunkanlah aku wahai Engkau yang Maha penerima taubat. Ya, contoh yang lain. Misalnya kita ingin dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ya Allah, ya Razzaq, urzuqni. Ya Allah, wahai Engkau yang Maha memberikan rezeki, berikanlah, lapangkanlah rezekiku, dan seterusnya. Nah, di sini juga satu pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita mengetahui dan memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita berdoa dan meminta kepadanya Subhanahu wa taala. Ya kan sudah barang tidak mungkin kita meminta dan kita ingin menyebutkan nama-nama Allah yang maha suci, maha mulia, maha tinggi, lalu kita tidak hafal atau tidak mengetahui. Nah, maka di sini pelajarannya. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran penting dari ayat yang telah kita bacakan tadi, at-tafakkuru fi 'azamatis samawati wal ard, ya. Senantiasa bertafakkur terhadap ya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam langit dan yang ada di bumi ini. Tadi dalam ayat kita sebutkan bagaimana kondisi bumi, thaqulat fis samawati wal ard. Ya, bumi ini akan mengalami huru-hara yang sangat dahsyat. Kalau sekarang kita melihat alam semesta ini dengan segala kecanggihan yang ada dan telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, matahari beredar dengan edarannya sendiri, bulan beredar dengan edarannya sendiri dan tidak pernah saling tabrakan satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan planet-planet, matahari, bumi, ya, Mars dan lain sebagainya. Itu Allah Subhanahu wa taala atur dengan begitu luar biasa, beredar, berputar semua, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat teratur. Kita masuk ke alam, ke bumi ini, kita melihat tanaman, tumbuhan, hewan, manusia, dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan aktivitasnya masing-masing sesuai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka ya, sekiranya kita mentadaburi ya dengan betul-betul dengan tadabbur yang mendalam terhadap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada langit dan bumi ini, ya maka kita akan sampai pada satu keyakinan begitu luar biasanya Allah, maha besar Allah, Allahu Akbar, ya.
Maha agung Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam apa yang telah diciptakannya ini. Nah, maka ini di antara pelajaran penting dari ayat yang pertama yang kita bacakan, at-tafakkuru fi 'azamatillahi fi 'azamatis samawati wal ard wa tawassul bi hadhihi at-tafakkur ila anna Allah ta'ala huwal mustahiqqu li uluhiyyati duna ghairihi. Ya. Bukan hanya sekedar sampai pada tafakkur, tapi bagaimana tafakkur ini melihat alam semesta ini mengantarkan kita kepada keyakinan atau penghambaan yang lebih sempurna bahwa uluhiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan, ya, ibadah kita, ya, pengorbanan kita, rasa takut kita, khasyah kita, khauf kita, rasa, ya, raja kita, pengharapan kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu al-munfarid bis-sana'. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah, ya, sendiri yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini. Ini ayat yang ke-187 dalam surat Al-A'raf yang intinya bagaimana seorang muslim, seorang mukmin meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa perkara hari kiamat adalah perkara yang gaib, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tidak nabi, tidak malaikat, dan tidak siapapun yang telah diciptakan oleh Allah mengetahui hal tersebut. Maka dusta, ya, dan sebuah kebohongan jika ada yang mengaku-ngaku dan memastikan hari kiamat itu terjadi pada satu waktu atau di waktu tertentu. Di ayat yang berikutnya, di ayat 188, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sosok Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tadi Nabi menjawab pertanyaan orang-orang kafir tentang hari kiamat, di ayat yang ke-188 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka bahwa sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku, ya, illa masya Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa masya Allah. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad bahwa aku tidak akan mungkin dan tidak kuasa mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat, ya, bagi diriku, ya, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaib, ya, sekiranya aku, ini perkataan Rasulullah SAW, ya, walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair. Sekiranya aku mengetahui tentang perkara yang gaib, maka sungguhlah aku, ya, lastakthartu minal khair. Aku akan melakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Wa ma massani asu, dan saya tidak akan tertimpa oleh mara bahaya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun, ya. Kata Nabi SAW, ya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, in ana illa, ya, aku hanyalah pemberi peringatan, wa basyirun liqaumi yu'minun, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tentu kita mendapatkan informasi penting tentang sosok Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di ayat sebelumnya menjelaskan tentang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, ya, satupun, apakah dia malaikat ataukah dia nabi, tidak ada yang mengetahui perkara hari kiamat itu secara pasti. Di ayat yang berikutnya ini secara khusus, ya, dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya posisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara ini. Karena di tengah-tengah masyarakat kita, ya, ada yang meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memahami dan mengetahui perkara-perkara yang gaib. Maka jawabannya adalah ayat dalam surat Al-A'raf ini.
di ayat 188. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Ya. Katakanlah kepada mereka bahwa aku tidak kuasa mendatangkan manfaat untuk diriku dan tidak juga bisa menolak mudarat. Ya, fa inni faqirun mudabbar. Ya. La ya'tini khairun illa min Allah wa la yadfa'u anni syarru illa huwa. Ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, inni faqirun mudabbar. Saya sesungguhnya adalah seorang yang fakir, yang seluruh kehidupanku adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepadaku dari kebaikan itu adalah izin Allah dan aturan Allah. Mudarat pun, ya, mara bahaya yang terhindar dari kehidupanku itu juga adalah aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa li minal ilmi illa ma 'allamani Allah. Ini penting, ya. Agar kita betul-betul bisa memahami, dan ini juga merupakan konsekuensi dari sebenarnya syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kita mempersaksikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memahami bahwa rasul itu memiliki batasan-batasan tertentu, dan ayat inilah yang menjelaskan apa batasan-batasan, ya, rasul itu. Apakah tahu tentang kebaikan yang akan sampai pada dirinya atau mudarat yang akan sampai pada dirinya? Tidak, ya, tidak mengetahui, ya. Walaysa li minal ilmi, ya, tidak ada pengetahuan Nabi pun terjadi, ya, tidak diketahui oleh beliau, ya, perkara-perkara gaib itu kecuali apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kita ambil satu contoh, dan sekaligus ini kadang bisa menjadi satu bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Nabi SAW itu tahu perkara gaib. Sekiranya Nabi tahu perkara yang gaib, ya, maka dalam ayat ini Nabi akan melakukan perkara-perkara yang baik sebanyak mungkin. Ya. Dan sekiranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memahami dan mengetahui perkara yang gaib, termasuk diantaranya adalah apa musibah yang akan sampai pada diri beliau, ujian yang akan sampai pada diri beliau, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud. Ya. Tapi karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memahami itu, maka ternyata Nabi kita SAW, ya, mendapatkan luka, dan juga pasukan beliau terpukul mundur pada perang Uhud. Bahkan paman beliau dan sahabat-sahabat beliau, termasuk diantaranya Hamzah, Mus'ab bin Umair, gugur. Nah, sekiranya Nabi SAW tahu tentang perkara yang gaib, maka tentu Nabi bisa menghindarkan diri dari, ya, kondisi yang terjadi tersebut. Nah, maka dari potongan ayat bagian pertama tadi, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah, ya, ini adalah satu informasi kepada kita bahwa Nabi tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Nah, diperjelas lagi dengan potongan ayat selanjutnya, walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan tertimpa bahaya, ya. Sekiranya, tapi faktanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui semua itu. Ya, makanya dalam tafsiran Al-Imam As-Sa'di dalam ayat tadi yang telah kita bacakan, ay la fa'altul asbab allati a'lamu annaha tuntiju li al-masalih wal manafi. Sekiranya saya tahu perkara-perkara yang gaib itu, maka saya akan menempuh semua jalan, semua cara, ya, atau wasilah yang dengannya aku mengetahui bahwa dengan jalan ini aku akan berhasil mendapatkan segala manfaat dan mampu menghindarkan diri dari segala mara bahaya. Wala hadzartu min kulli ma yufdi ila su'in wa makruh. Ya. Dan saya akan menghindarkan diri dari segala bentuk, ya, perkara yang bisa menjatuhkanku pada mara bahaya. Ya. Li'ilmi bil asya qabla kaunihi. Karena pengetahuanku terhadap perkara tersebut, ya. Wa ilmi bima tufdi alayya, dan pengetahuanku terhadap apa yang akan terjadi
pada diriku, walakin akan tetapi, ya, akan tetapi li'adami ilmi qad yanaluni ma yanalu min su. Karena ketidaktahuanku dalam tafsiran ayat ini, maka beberapa perkara yang sampai pada diriku adalah perkara-perkara yang juga menyebabkan ya terjadinya masalah-masalah pada kehidupanku. Dan sekaligus ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya aku ini adalah basyar, adalah manusia biasa. Perbedaan antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini bahwa Nabi kita itu diberikan wahyu kepadanya, tetapi karakteristik dan kebutuhan manusia pada dasarnya itu juga dibutuhkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita memiliki istri, ya. Nabi kita ke pasar jual beli, ya. Nabi kita mengatur kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya kehidupan masyarakat Muslim, ya. Butuh makan, butuh minum, butuh menggunakan pakaian, ya. Butuh kadang-kadang Nabi SAW menghabiskan sebagian masanya, sebagian waktunya untuk melakukan refreshing dalam hidup. Kadang berlomba lari dengan istrinya, bercanda dengan keluarganya. Ini kan kebutuhan-kebutuhan yang manusiawi. Dan ternyata Nabi SAW dalam realitas kehidupan beliau, hal-hal yang kita sebutkan tadi ini dilakukan semuanya oleh Nabi SAW. Sekiranya, ya, Nabi adalah bukan manusia biasa, maka tentu tidak membutuhkan perkara-perkara, ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia pada ya umumnya. Cuman perbedaannya adalah bahwa Nabi SAW itu diberikan wahyu. Lalu kemudian jika Nabi kita SAW melakukan kesalahan, maka kesalahan itu dengan secara langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi bertaubat dari kesalahannya, dan dengan taubatnya itu Nabi SAW mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam ayat ini Nabi SAW mengatakan, in ana illa nadhirun, ya. Aku hanyalah pemberi peringatan, ya. Dan makna daripada potongan ayat ini, undirul uqubat ad-diniyah wad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Saya memberikan peringatan kepada manusia terhadap akibat yang ditimbulkan dari setiap apa yang mereka lakukan, apakah itu akibatnya dalam kehidupan mereka dunia, ataukah akibat yang terjadi, ya, kelak bagi mereka yang akan mereka dapatkan ketika mereka sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ubayyinul a'mal al-mufdhiyatu ila dzalika wa uhaddziru minha. Dan tugas saya, kata Nabi SAW, hanya sekedar ya memberikan penjelasan tentang amalan-amalan yang atau perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seseorang kepada ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus saya memberikan peringatan kepada mereka agar mereka tidak terjatuh pada perkara itu. Ya, kemudian dalam lanjutan ayat tersebut, in ana illa nadhirun wa basyir, ya. Apa maksudnya wa basyir? Ya, memberikan kabar gembira bitsawabil ajil wal ajil, ya, memberikan kabar gembira akan balasan yang akan diterima bagi mereka yang melakukan kebaikan dan menghindarkan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, apakah balasannya di dunia atau balasan bagi mereka di akhirat. Bi bayanil a'malil al-musilah ilaihi wat-targhibu fiha. Sekaligus tugas Nabi SAW setelah memberikan kabar gembira juga menjelaskan kepada kita umatnya atau umat manusia secara umum apa amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh manusia yang dengan amalan itu mereka akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin laisa kullu ahadin yaqbalu hadhihi al-bisyara wa, ya, bahwasanya ternyata dalam kehidupan dunia ini tidak semua orang menerima kabar gembira yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kesimpulan umum dari dua ayat yang telah kita jelaskan tadi, di ayat 1
187 di surat Al-A'raf dan 188 bahwasanya perkara al-ghaib, ya, perkara al-ghaib ini adalah perkara yang totalitas hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mengetahuinya secara pasti, bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada persambungan dari ayat yang ke-187 dengan 188, ya, yang kedua-duanya menceritakan kepada kita tentang perkara yang gaib, dan ditutup penegasannya bahwa bahkan Nabi kita pun Sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Seperti contohnya ketika beliau melintas pada sebuah pemakaman, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak di tempat itu, lalu kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, ya, dan meletakkan pelepah kurma itu di atas pekuburan tersebut, lalu Nabi mengatakan semoga dengan ini bisa meringankan beban siksaan yang sedang mereka alami, ya. Ada dua orang, yang satunya disiksa karena selama hidup tidak bersih dalam taharanya, ketika dia buang air tidak bersih, ya, maka dia melakukan ibadah masih dengan najisnya. Dan yang kedua, manusia yang selama hidupnya, ya, berjalan di permukaan bumi ini dengan menyebarkan, ya, namimah dan adu domba. Mungkin dipertanyakan, kenapa bisa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara tersebut? Nah, inilah yang disebutkan dalam ayat, kecuali apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam. Sama juga halnya dengan beberapa informasi Nabi kita SAW berkaitan dengan perkara yang terjadi di hari kiamat, khususnya apa yang terjadi di surga dan apa yang terjadi, atau apa yang terjadi di neraka dan apa yang terjadi di surga. Jadi para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap hari kebangkitan, perkara yang gaib ini perlu untuk terus kita kuatkan, dan semoga Ramadan ini menjadi satu momentum kita terus memperdalam, mengokohkan dan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya terhadap perkara-perkara yang gaib. Saya kira cukup demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.